Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Gonzales dengan NPM 24646074, mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang, jalur RPL. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan perhitungan backup volume terhadap gambar kerja rencana gedung kantor 2 lantai yang sebelumnya sudah saya upload di Sepada 3 website e-learning Universitas PGRI Semarang. Dalam rencana saya mempresentasikannya nanti, saya akan mengambil masing-masing satu perhitungan dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada pada gambar tersebut dan RAP tersebut. Mungkin saya langsung saja ke berikut. Merupakan hasil backup perhitungan volume terhadap gambar kerja yang sudah saya upload di Sepada. Mungkin akan saya mulai dari yang paling pertama, yakni adalah perhitungan luas lahan. Luas lahan pada gambar tersebut adalah sebesar 1586,25 meter persegi. Kemudian kelilingnya adalah sebesar 186 meter. Langsung ke perhitungan backup volume yang pertama, yakni adalah urukan kolam. Urukan kolam pada pekerjaan tersebut didapatkan volume sebesar 585,2 meter kubik, yang mana nilai ini didapatkan dari perhitungan perkalian antara luas dan tinggi kolam, yakni sebesar 266 meter persegi untuk luasnya dan tingginya sebesar 2,2 meter. Maka didapatkan hasil sebesar 585,2 meter kubik. Kemudian untuk urukan lahan depan masih dengan rumus yang sama, dengan luas 247 meter persegi dan tinggi 0,6 meter, maka didapatkan volume urukan lahan depan adalah sebesar 148,09 meter kubik. Kemudian untuk urukan sirtu struktur bawah dan jalan masih dengan rumus yang sama, dengan luas 545 meter persegi dan tinggi 0,2 meter, maka didapatkan volume sebesar 109 untuk urukan sirtu struktur bawah dan jalan. Lanjut ke pekerjaan selanjutnya, yakni pekerjaan pondasi. Saya ambil contoh untuk pekerjaan pondasi A yang didapatkan volume sebesar 27 meter kubik, yang merupakan perkalian dari panjang pondasi, tinggi galian dan lebar galian, yang masing-masing sebesar 50 meter untuk panjang pondasinya, kemudian tinggi galian 0,6 meter dan lebar galian sebesar 0,9, sehingga didapatkan hasil volume pondasi A sebesar 27 meter kubik. Kemudian lanjut ke pekerjaan footplate yang saya ambil contoh pada footplate 1 struktur bawah, didapatkan volume sebesar 36,72 meter kubik, yang merupakan hasil perkalian dari tinggi galian sebesar 1,5, luas galian sebesar 1,44 meter persegi, kemudian dikali dengan jumlah titik footplate untuk struktur bawah, yakni sejumlah 17, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut untuk volume footplate struktur bawah sebesar 36,72. Kemudian lanjut ke pekerjaan urukan pasir pondasi dengan tebal lantai kerja sebesar 0,05 meter dengan perhitungan sebagai berikut, yakni tinggi
lantai kerja 0,05 dikalikan dengan hasil penjumlahan antara panjang pondasi A dan pondasi B, lalu dikali dengan lebar galian, lalu dijumlahkan dengan tinggi lantai kerja sebesar 0,05 meter dikali dengan hasil penjumlahan antara panjang pondasi C dan pondasi D, lalu dikali dengan lebar galian, sehingga didapatkan hasil sebesar 7,49 meter kubik untuk pekerjaan urukan pasir pondasi. Kemudian untuk volume beton lantai kerja pada footplate 1 yang juga memiliki tebal footplate lantai kerjanya adalah sebesar 0,05 meter, didapatkan volume sebesar 2,3 meter kubik yang merupakan hasil perhitungan dari tebal lantai kerja dikali dengan hasil penjumlahan antara jumlah footplate pada struktur bawah dan lantai 1 dikalikan dengan luas galian, sehingga didapatkan hasil sebesar 2,3 meter kubik untuk volume beton lantai kerja pada footplate 1. Kemudian lanjut untuk contoh untuk volume beton pada footplate 1 yang sebesar 16,13 meter kubik yang merupakan hasil perkalian dari panjang footplate 1,2, lebar 1,2, tinggi 0,35, kemudian jumlah titiknya sejumlah 32, sehingga didapatkan hasil volume beton untuk footplate 1 adalah sebesar 16,3 meter kubik. Adapun untuk volume pembesian pada footplate 1 didapatkan hasil sebesar 2.343,01 kg yang merupakan hasil perkalian antara panjang besi sebesar 2,9 meter, lalu berat besi 1,58 dan jumlah besi yakni 16 besi, lalu titik footplate sejumlah 32, sehingga didapatkan hasil volume 2.343,01 kg. Adapun untuk volume bekisting didapatkan dari panjang footplate dikali dengan tinggi footplate dikali dengan jumlah footplate lalu dikali dengan 4, maka didapatkan volume bekisting sebesar 53,76 meter persegi. Kemudian lanjut ke pekerjaan kolom K1. Saya ambil contoh untuk perhitungan kolom K1 struktur bawah dengan ukuran 35 cm kali 35 cm. Untuk mengukur volume beton dilakukan dengan cara menghitung jumlah titik kolom sejumlah 17 titik dikali dengan panjang kolom sepanjang 3,8 meter, kemudian ukuran kolom yang merupakan 35 cm atau dalam meter 0,35 dikali 0,35, maka ketemu 0,12, lalu ketemu hasil volume beton untuk kolom K1 struktur bawah sebesar 7,91 meter kubik. Adapun untuk pembersihan utama pada kolom K1 struktur bawah didapatkan volume sebesar 1.352 kg yang merupakan hasil dari perkalian panjang besi sepanjang 4,2 meter, berat besi 1,58, kemudian jumlah besi 12 besi, lalu untuk jumlah kolom 17 titik, sehingga didapatkan hasil untuk pembersihan utama pada kolom K1 struktur bawah sebesar
1352,03 kg. Kemudian untuk mencari volume besi bagel, yang pertama harus dilakukan adalah untuk mencari jumlah besi bagel yang diperlukan, yakni dapat dicari dengan cara perkalian antara panjang kolom dikali dengan jumlah kolom dibagi dengan 0,125 yang merupakan massa jenis besi bagel, sehingga didapatkan jumlah besi bagel atau sengkang yang diperlukan adalah sebesar 516,8. Lalu dari situ bisa diketahui volume besi bagel yang dibutuhkan dengan perkalian antara massa jenis besi bagel dikali dengan berat besi bagel, lalu dikalikan dengan jumlah besi bagel yang dibutuhkan, sehingga diketahui volume untuk besi bagel adalah sebesar 255,17 kg. Kemudian untuk total pembesian yang diperlukan pada kolom K1 struktur bawah diketahui dari jumlah antara besi bagel dengan pembesian utama, sehingga didapatkan hasil sejumlah 1607,2 kg. Adapun untuk begi sting yang diperlukan dalam pengecoran kolom K1 struktur bawah adalah dapat diketahui dengan cara perkalian antara jumlah titik kolom dikalikan dengan panjang kolom dikalikan dengan 0,5 lalu dikalikan dengan 4, sehingga diketahui volume begi sting yang diperlukan adalah 90,44 meter persegi. Lanjut untuk pekerjaan slough. Saya ambil contoh untuk slough 1 struktur bawah dengan ukuran 20 x 30 cm. Volume beton dapat diketahui dengan cara perkalian antara panjang dikali lebar kali tinggi slough, yang masing-masing secara berturut-turut panjang sebesar 76 meter, lebar 0,2 meter, dan tinggi 0,3 meter, sehingga diketahui hasil 4,56 meter kubik untuk volume beton slough 1 struktur bawah. Kemudian untuk volume pembesian utama dapat diketahui dengan cara perkalian antara panjang slough dikali dengan berat besi, lalu dikalikan dengan jumlah besi yang dibutuhkan. Panjang slough 76 meter, berat besi 0,89, lalu jumlah besi yang dibutuhkan adalah 6, sehingga diketahui volume pembesian utama adalah sebesar 404,93 kg. Kemudian untuk mengetahui volume bagel atau besi sengkang yang dibutuhkan pada slough, yang pertama harus dilakukan adalah mengetahui jumlah besi bagel yang dibutuhkan, yakni hal ini bisa diketahui dengan cara panjang slough dibagi dengan 0,15, maka didapatkan hasil jumlah besi bagel atau sengkang yang dibutuhkan adalah sebesar 506,67 sengkang. Lalu volume besi sengkang yang dibutuhkan dapat diketahui dengan cara perkalian antara panjang bagel dikali dengan berat bagel, lalu dikali dengan jumlah kebutuhan bagel, sehingga didapatkan hasil sejumlah 91,11 kg untuk volume kebutuhan bagel. Adapun untuk total pembesian yang diperlukan pada slough S1 ukuran 20 x 30 cm struktur bawah dapat diketahui dengan cara penjumlahan antara pembesian utama dan pembesian bagel, volume pembesian utama dan volume bagel atau besi sengkang, sehingga didapatkan hasil sebesar 589,82.
Adapun untuk bekisting, volumenya dapat diketahui dengan cara perkalian antara panjang sleeve dikalikan dengan tinggi sleeve lalu dikali dengan 2, sehingga diketahui untuk volume bekisting pada sleeve S1 ukuran 20x30 struktur bawah adalah sebesar 45,6 meter persegi. Selanjutnya kita ke perhitungan pekerjaan balok. Sambil contoh untuk balok 1 ukuran 25x50, volume beton dapat diketahui dengan perkalian antara panjang kali lebar dan tinggi balok. Ambil contoh untuk lantai 1, panjangnya 114 meter, lebarnya 0,25 meter, lalu tingginya 0,5 meter, sehingga diketahui hasil volume beton untuk balok B1 lantai 1 adalah sebesar 14,25 meter kubik. Lalu untuk pembesian utama dapat diketahui dengan mengalihkan panjang balok 114 dikali dengan berat jenis besi 1,58 dan jumlah besi 11, sehingga diketahui pembesian utama adalah sebesar 1978,81 kg. Adapun selanjutnya untuk volume bagel atau sengkang dapat diketahui dengan mengalihkan panjang satu sengkang dikalikan dengan berat jenis sengkang dikalikan dengan jumlah sengkang yang dibutuhkan. Masing-masing untuk panjang sengkang 1,31 meter, lalu untuk berat jenis sengkang 0,4 kg per meter, lalu untuk jumlah sengkang yang dibutuhkan adalah 912 buah, sehingga didapatkan hasil volume sebesar 471,91 kg. Lalu untuk total pembesian termasuk dengan sengkang dan pembesian utama dijumlahkan dari jumlah volume pembesian utama dan jumlah volume besi sengkang atau bagel, sehingga didapatkan hasil untuk total pembesian utama untuk balok B1 ukuran 25x50 adalah sebesar 2450,73 kg. Kemudian untuk volume bekisting dapat dicari dengan cara mengalihkan panjang balok 114 dengan tebal bekisting, yakni 0,38. Selanjutnya yang terakhir adalah volume bekisting dapat dilakukan dengan cara perkalian antara panjang balok 114 dan tinggi bekisting 0,38 dikali 2, sehingga didapatkan hasil untuk volume bekisting adalah sebesar 86,64 untuk balok B1. Lanjut ke pekerjaan selanjutnya, yakni pekerjaan plat dak lantai. Volume beton dapat diketahui dengan cara perkalian antara luas lantai sebesar 252 meter persegi dikalikan dengan tinggi lantai atau tebal sebesar 0,12 meter, sehingga didapatkan hasil untuk volume beton pada plat dak lantai adalah sebesar 30,24 meter kubik. Lanjut ke pekerjaan dinding bata. Volume dinding bata dapat diketahui dengan perkalian antara panjang dan tinggi dinding bata. Saya ambil contoh untuk struktur bawah memiliki panjang 14 meter, kemudian tinggi 2,25 meter, sehingga diketahui hasil volume sebesar 31,50 meter persegi untuk volume dinding bata struktur bawah. Begitu juga dengan lantai 1 dan lantai 2 serta di gunungan, sehingga nanti volume keseluruhan pekerjaan tersebut, perhitungan tersebut
akan dijumlahkan jadi satu sebagai berikut. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi atap, saya ambil contoh untuk konstruksi atap lantai 1 di pekerjaan konstruksi kayu. Untuk ukuran balok tarik 8 x 15 cm didapatkan volume sebesar 0,08. Volume tersebut dapat diketahui dengan cara perkalian antara ukuran balok 8 cm dikali 15 cm atau dalam hal ini 0,08 meter dikali 0,15 meter dikalikan dengan panjang balok tersebut dikalikan dengan jumlah kebutuhan balok, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan terhadap perhitungan backup volume RAB gedung kantor 2 lantai yang menjadi tugas ujian tengah semester 1 mahasiswa S1 Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang jalur RPL. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.